Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eriko Bagus Wijayanto dengan NIM 2019310324. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Imatul Afifah dengan NIM 2019310445. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Trifone Delvita Mawar dengan NIM 2019310315. Saya dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sylvia Dian Arstiani dengan NIM 2019310195 dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Depuspita Wardani dengan NIM 2019310190. Baik, selamat pagi. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Maria Luciana dengan NIM 2019310180. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami akan menjelaskan beberapa pokok materi dari pembahasan yang akan kami jelaskan berikut ini. Yang pertama, kami akan menjelaskan 4 bagian dari siklus pengolahan data dan aktivitas masing-masing bagian. Yang kedua, kami akan menjelaskan dokumen dan prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengolah data. Yang ketiga, kami akan menjelaskan cara penyimpanan informasi dalam sistem informasi berbasis komputer. Yang keempat, kami akan membahas jenis-jenis informasi yang disediakan di sistem informasi akuntansi. Yang terakhir, kami akan membahas mengenai sistem ERP. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan materi saya berkaitan dengan siklus pengolahan data. Di sini ada 4 siklus pengolahan data. Yang pertama yaitu tentang data input. Data input ini atau pemasukan data. Nah, pada tahap ini data transaksi direkam atau disimpan dan dikonvensi menjadi bentuk yang dapat diproses oleh komputer. Nah, salah satu cara untuk menyimpan atau merekam data yaitu menggunakan dokumen-dokumen, yaitu dokumen sumber adalah sebuah formulir untuk merekam data transaksi. Nah, contohnya itu dana transaksi penjualan, yaitu faktur penjualan. Nah, dokumen sumber ini disebut pula dengan bukti transaksi atau dokumen transaksi. Yang berikut yaitu data processing atau memproses data. Setelah direkam atau disimpan, aktivitas pengolahan data yang paling sering dilakukan adalah pemeliharaan data atau pemrosesan data transaksi secara periodik untuk memperbaharui data yang disimpan. Nah, jenis-jenis pemeliharaan data yang dilakukan yaitu penambahan data, memasukkan data baru ke dalam file, penghapus dan menghapus data di dalam file. Yang berikut yaitu berkaitan dengan menyimpan data atau data storage, yaitu data yang dimiliki oleh sebuah perusahaan harus diorganisasi atau didokumentasikan agar data tersebut dapat diakses dengan mudah dan lebih efisien. Nah, proses pengolahan data secara elektronik dapat menyimpan data dengan cara yang terstruktur dari unit yang lebih kecil ke dalam unit yang lebih besar. Yang berikut dan yang terakhir adalah menghasilkan informasi atau informasi output, yaitu siklus pengolahan data untuk menghasilkan sebuah informasi. Nah, informasi biasanya disajikan dalam bentuk dokumen yang berisikan transaksi data pihak lain. Nah, yang dimaksudkan dengan data yang berisi berbagai hal yang berkaitan dengan pihak perusahaan bukan merupakan dokumen sumber, melainkan dokumen operasional. Nah, seperti pada contoh kehidupan nyatanya, di sini saya akan mempresentasikan input data. Langkah-langkah dalam pemrosesan input. Yang A, mengambil data transaksi dari setiap aktivitas bisnis. Data yang harus dikumpulkan dari 3 segi aktivitas bisnis, yaitu yang pertama aktivitas yang menarik, yang kedua sumber daya yang dipengaruhi oleh setiap aktivitas, yang ketiga orang yang
berpartisipasi dalam setiap aktivitas. Yang B, informasi datang dari dokumen sumber. Mengambil data di sumbernya ketika terjadi. Yang pertama, kertas dokumen sumber yang akan dipindahkan datanya ke komputer. Yang kedua, catatan data perusahaan yang dikirim pihak eksternal dan kemudian dikembalikan sebagai dokumen yang diinput. Yang ketiga, otomatis data sumber seperti alat pengambil data transaksi dalam bentuk yang dapat dibaca mesin pada waktu tepat asalnya. Pengodean atau coding. Kode urutan yaitu diberi kode secara berurutan. Kode blok yaitu blok angka dicadangkan untuk kategori data tersebut. Kode grup yaitu 2 atau lebih subgrup dari yang digunakan untuk kode item. Kode mnemonik yaitu huruf dan angka yang diselingi untuk mengidentifikasi item. Bagian akun, chart of account yaitu daftar angka yang ditetapkan setiap di akun buku besar. Yang pertama adalah jurnal umum. Biasanya digunakan di perusahaan jasa atau perusahaan kecil yang tidak membutuhkan jenis transaksi yang spesifik. Kemudian yang kedua adalah jurnal khusus. Jurnal khusus adalah jurnal yang berfungsi mencatat jenis transaksi yang memiliki jenis yang sama maupun transaksi yang sering terjadi di dalam sirkulasi keuangan perusahaan. Dan yang terakhir adalah jurnal audit, merupakan jurnal yang berisi laporan tentang proses kerja maupun kegiatan-kegiatan kerja. Audit ini juga memiliki fungsi dalam pemakaiannya. Fungsi yang pertama adalah mengevaluasi kinerja entitas. Digunakan untuk mengevaluasi kinerja suatu entitas. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai komponen penyimpanan berbasis komputer. Pada sistem informasi akuntansi ini, kita memiliki entitas-entitas. Entitas-entitas ini antara lain pelanggan, vendor, karyawan, barang, dan lain-lain. Kemudian, tiap-tiap entitas ini memiliki atribut-atribut. Sebagai contoh, pelanggan memiliki atribut nama pelanggan, alamat, jumlah piutang, dan seterusnya. Entitas-entitas ini disimpan dalam tabel. Setiap tabel memiliki banyak record atau banyak baris data. Tiap record ini memiliki atribut yang biasa digambarkan sebagai kolom. Atribut-atribut dalam entitas ini jarang diperbaharui kecuali beberapa file, biasanya jumlah pembayaran dan jumlah piutang. Tabel-tabel entitas ini juga disebut master file. Transaksi yang terjadi di saat perusahaan menjalankan aktivitasnya juga disimpan dalam tabel transaksi untuk memudahkan dalam analisis data dan supaya cepat dalam pengaksesan data. Dan transaksi ini disimpan dalam tabel detail transaksi dan juga resum. Resum transaksi ini biasanya berdasarkan waktu maupun berdasarkan entitas. Tabel-tabel yang berinteraksi satu sama lain baik tabel master maupun tabel transaksi ini dikumpulkan secara integratif dalam database. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan 4 jenis aktivitas pengolahan data yang berbeda dan yang disebut sebagai CRUD adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat atau creating record data baru seperti menambahkan data karyawan yang baru dipekerjakan ke database penggajian. Kemudian yang kedua adalah membaca atau reading, mengambil atau melihat data yang sudah ada. Kemudian yang ketiga adalah memperbaharui atau updating data yang tersimpan sebelumnya. Dan yang terakhir adalah menghapus deleting. Data seperti ini membersihkan file induk vendor untuk semua vendor dalam perusahaan yang tidak lagi melakukan bisnis dengan perusahaan. Terima kasih. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang output informasi. Output informasi ada 3, yang pertama dokumen, kedua laporan, ketiga queries. Dokumen adalah catatan-catatan transaksi atau data perusahaan lainnya. Contohnya adalah bukti pembayaran gaji pegawai dan pesanan pembelian persediaan barang dagang. Laporan
Laporan digunakan oleh pegawai untuk mengendalikan aktivitas operasional dan oleh manajer untuk membuat keputusan dan merancang strategi. Laporan bisa dibuat secara regular maupun berdasarkan permintaan. Organisasi perlu menilai secara QRISE merupakan permintaan penggunaan atas informasi tertentu. QRISE dapat diminta secara periodik maupun dalam sekali waktu, baik dalam bentuk soft copy maupun hard copy. Tujuan adanya output informasi yang pertama, laporan keuangan dapat disediakan baik untuk pihak internal maupun pihak eksternal. Yang kedua, untuk tujuan perencanaan, misalnya anggaran dan rencana penjualan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang informasi yang disediakan oleh sistem informasi akuntansi. Ada dua macam informasi yang disediakan oleh sistem informasi akuntansi, yaitu yang pertama ada laporan keuangan, kedua ada laporan manajerial. Laporan keuangan menyiapkan neraca percobaan, membuat jurnal penyelesaian, menyiapkan neraca percobaan setelah penyelesaian, menghasilkan laporan laba rugi, membuat jurnal penutup, menghasilkan neraca saldo, dan menyiapkan laporan aliran kas. Kemudian laporan manajerial. Sistem informasi akuntansi juga harus mampu menyediakan bagi para manajernya dengan rinci tentang informasi operasional yang dilaksanakan organisasi. Ada dua jenis laporan manajerial, yaitu anggaran. Yang pertama anggaran, kedua laporan kinerja. Kemudian ada Enterprise Resource Planning atau ERP. Sistem Enterprise Resource Planning atau ERP terintegrasi yang sekarang umum digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar untuk mendukung perencanaan dan pengendalian pasokan dan permintaan vendor software yang besar seperti JDE Software, Microsoft, Oracle, dan SAP, menawarkan state of the art, sistem yang dirancang untuk menyediakan data real time untuk mendukung pengembalian keputusan rutin yang lebih baik, meningkatkan efisiensi proses transaksi, integrasi lintas fungsional, dan memberikan peningkatan wawasan tentang bagaimana bisnis harus dijalankan. ERP sebagai core atau backbone dalam sistem informasi manajemen yang mengintegrasikan semua aplikasi sistem informasi yang digunakan di perusahaan-perusahaan. Aplikasi ERP mencakup yang pertama ada finance, manufacturing, dan logistik penjualan dan pemasaran, dan sumber daya manusia. Penerapan ERP memerlukan investasi dan biaya yang cukup mahal, baik initial cost maupun running cost, memerlukan beberapa customize atau tailoring untuk menyesuaikan sistem aplikasi ERP dengan proses bisnis dan supply chain manajemen perusahaan, memerlukan biaya dan waktu untuk kegiatan konsultasi dan pelatihan untuk implementasi ERP. Sistem Enterprise Resource System mengatasi masalah-masalah tersebut dengan cara mengintegrasikan seluruh aspek operasi perusahaan dengan sistem informasi akuntansi tradisional. Mayoritas organisasi besar dan banyak dari organisasi menengah menggunakan sistem ERP untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan data, proses bisnis, dan sumber daya mereka. Sistem ERP mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data serta menyediakan informasi untuk para manajer maupun pihak eksternal perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem ERP terdiri beberapa modul, yang mana setiap modul menggunakan praktik bisnis untuk mengotomatisasi sebuah proses bisnis yang standar. Biasanya ERP terdiri dari atas modul sebagai berikut: keuangan atau buku besar, dan sistem pelaporan. Buku besar, piutang usaha, aset tetap, penganggaran, manajemen kas, penyiapan laporan manajemen, dan laporan keuangan. Sumber daya manusia atau SDM. Fungsinya mencakup pengelolaan informasi karyawan, jam kerja dan kehadiran, pengajian, pengelolaan pajak karyawan,
pembuatan survei, rekrutmen dan penerimaan karyawan baru, dan penilaian kinerja karyawan. Siklus pendapatan, input pesanan penjualan, pengiriman persediaan, penerimaan kas, dan perhitungan komisi. Siklus pengeluaran, pembelian, penerimaan, dan pemeriksaan persediaan dan manajemen pergudangan, serta manajemen kas. Siklus produksi, rekayasa, menjadwalkan produksi, kebutuhan bahan baku, barang dalam proses, manajemen alur kerja, kontrol kualitas, manajemen biaya, proses produksi. Manajemen proyek, perhitungan biaya, beban dan waktu, kinerja unit, dan aktivitas manajemen. Manajemen hubungan pelanggan, penjualan dan pemasaran, komisi pelayanan, kontak pelanggan, dan call center. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang keuntungan sistem ERP. Sistem ERP menyediakan gambaran tentang kondisi keuangan dan organisasi secara terintegrasi dan menyeluruh. Input data hanya dilakukan satu kali sehingga tidak perlu melakukan input berganda untuk sistem lain. Manajemen memperoleh gambaran yang lebih luas dan kemampuan monitoring yang lebih besar terhadap setiap area bisnis dalam organisasi. Organisasi secara keseluruhan memperoleh pengendalian akses yang lebih baik. Prosedur dan pelaporan terintegrasi di antara unit-unit bisnis. Peningkatan pelayanan pelanggan sebagai akibat adanya pemenuhan pesanan pelanggan yang lebih cepat, persediaan informasi, pengiriman, dan catatan interaksi sebelumnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelemahan sistem ERP. Sistem ERP membutuhkan biaya yang lebih besar untuk diaplikasikan. Sistem ERP membutuhkan waktu yang lama untuk diaplikasikan. Sistem ERP akan berakibat pada adanya perubahan proses bisnis perusahaan. Sistem ERP adalah sistem yang kompleks untuk diaplikasikan. Sistem ERP seringkali menimbulkan resistensi atau penolakan dari karyawan.